mati cinta, berdua selalu denganmu menyusuri kota budaya Yogyakarta. Tapi kini saatnya tiba, ku harus tinggalkan dirimu. Meski hati kan selalu milikmu. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naiki kereta. Semua kenangan cinta terajut. Di program acara Berkati Kota Kita, Jogja Rusmanya mengucapkan kembali selamat sore bagi Jogja yang baru saja mengakses melalui live streamingnya di globjogja.online. Kita di program Berkati Kota Kita sampai nanti pukul 6 sore. Dan Jogja yang ingin ngobrol bersama di program acara ini, silakan untuk buka di line interaktifnya di 085724011372, di 085724011372. Baik, kita akan ngobrol bersama-sama Pak Sam ya di program acara PA bersama dengan Bapak Cecep dan juga Ella di kesempatan sore hari ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kita sore ini bincang-bincang dengan Pak Cecep, penanggung jawab pengelola dari Pondok Asuh Harapan. Ya, jadi Pondok Asuh Harapan adalah semacam panti asuhan, ya, serupa tapi tak sama, ya Pak Cecep ya. Jadi karena sekarang di Kementerian Sosial istilah panti asuhan sudah dihapus, ya, jadi tidak sebut panti asuhan, tapi adalah LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, ya. Dan tentunya kenapa yang saya tahu di kementerian dirubah karena merubah juga nilai-nilai yang dibangun di panti asuhan di Indonesia, karena selama ini mayoritas panti asuhan di Indonesia nilai-nilainya seperti sebuah asrama dan bukan nilai-nilai keluarga yang dibangun di dalamnya. Nah, perlu Jogja ketahui kalau Pondok Asuh Harapan seperti yang Ibu Surmi beberapa minggu yang lalu sharingkan, sejak awal dibangun dengan nilai-nilai keluarga, ya. Jadi maka dari itu sejak awal tidak pakai nama panti asuhan, walaupun mirip, ya, sama-sama anaknya banyak gitu ya, seperti panti asuhan, ya. Jadi tapi mereka nggak mau disebut panti asuhan tapi Pondok Asuh Harapan, Pondok Asuh, ya. Dan tentunya Pak Cecep bisa ceritakan lagi, tadi sudah dipercerita sedikit. Pak Cecep memulai merintis ketika belum menikah, ya Pak Cecep, ya, tahun 99, dan kemudian menikah tahun 2000 akhir, ya, 2000 akhir, dan langsung waktu itu mengelola berapa anak Pak Cecep bersama Ibu Surmi? Sekitar 15 itu, ya, yang waktu itu ada anak-anak dari Ambon, betul, ya, betul, ya. Ambon, ya. Dan waktu itu Pak Cecep belum punya anak sendiri tentunya, ya, belum ya, karena menikah kan pernikahan kudus kan waktu itu. Betul. Iya. Ya, aja. Tapi ajaib, ya, langsung punya anak 15. Apakah waktu itu Ella sudah termasuk di dalamnya? Belum, ya. Ella ini baru usia berapa sekarang? Baru 17. 17. Oh ya, belakangan, ya. Belakangan. Baru bergabung beberapa tahun kemudian. Ya, saat ini Pak Cecep dengan berapa anak tinggal bersama berapa anak? Kami sekarang total itu ada 22 anak. 22, ya. 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 Dan anak produksi sendiri 2. Produksi sendiri 2. Terus yang lainnya import, ya. Yang lainnya sampling. Ya, ya. Tapi luar biasa, ya. Bu Surmi juga waktu lalu menceritakan berita luar biasa dengan keluarga besar, dan saya kira Pak Cecep bisa lanjutkan. Tadi kan diceritakan sedikit kalau sebenarnya nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, rencana panti asuhan gitu, ya, mengelola hidup bersama anak-anak banyak. Terus gimana kelanjutannya? Ya, salah satu. Apa gara-gara ketemu Bu Surmi terus berubah haluan gitu? Enggak, ya. Nah. Terus gimana? Jadi salah satunya yang membuat saya agak terhentak adalah kata-katanya gini dari salah satu pembicaranya, yang membantu pembicaranya di sesi pertama itu. Kalau kita gereja tidak punya hati untuk melihat sekeliling, kita akan mengalami seperti negara-negara di Afrika, namanya lost generation, kehilangan generasi. Jadi salah satunya memang kita harus selamatkan generasi yang
paling bawah, karena mereka jadi penerus dari bangsa. Itu buat saya cukup masuk ya ke hati saya. Wah, ini isinya kliknya di sini. Tapi jujur aja, latar belakang saya bukan latar belakang yang suka anak. Terus saya juga beda dengan istri saya. Dia dari kecil sudah tinggal bersama dengan banyak orang. Dia juga istri saya punya kakak 4 dengan family dari keluarganya yang cukup besar, tinggal satu rumah. Saya hanya 2 orang dan saya bungsu. Jadi dengan kakak 1 ya. Kakak 1. Jadi rumahnya sepi ya. Sepi. Dan juga saya kehilangan figur dari ayah karena saya ditinggal dari umur 2 tahun oleh papa. Umur 2 tahun. Jadi buat saya kan susah ya istilahnya untuk saya mengenal namanya kasih bapak, terus dekat dengan anak susah buat saya. Buat saya itu aduh perjuangan deh. Itu. Dan pernah jadi guru sekolah minggu mungkin dulu? Enggak juga. Enggak juga ya. Bisa takut aja. Iya. Jadi, tapi akhirnya memutuskan menangkap panggilan Tuhan dan mulai merintis ya dengan 1-2 anak ya waktu itu. Awalnya itu kan awalnya ada jemaat yang anaknya turun jalan. Ngamen. Ngamen terus tinggal sama-sama dengan kami di center pelayanan di pelajar. Seperti itu awalnya gitu. Kemudian setelah itu ada yang dari Timur Leste ya. Itu juga waktu belum menikah ya Pak. Belum menikah. Oke, ya. Berarti luar biasa ketika terus bertemu dengan menikah dengan Bu Surmi, langsung sinergi panggilannya klop, terus bisa segera melayani banyak anak. Dan secara kumulatif kira-kira sudah berapa anak Pak Cecep pernah ngitung dari sejak dulu? Mungkin kalau dihitung berkisar sampai sama yang sudah lulus sama yang sekarang ya. Ada yang dijemput keluarganya lagi juga kan. Mungkin ada sekitar 50 lebih. Udah 50 lebih ya. Wah, luar biasa ya. Dan sudah ada yang sudah menikah ya, saya dengar ya, udah menikah. Udah ada cucu berarti. Berarti jadi saya mungkin dapat gelarnya jadi opa ya. Opa. Walaupun bukan orang Korea ya. Opa. Ya, jadi ada cucu berapa itu dari yang sudah menikah? Ada mungkin 10 ya. Oh, ada 10. Luar biasa. Ada 10 ya. Oke. Ya, kalau Ella bergabung di Pondok Asuh Harapan ini tahun berapa, Ella? Tahun 2018. 2018. Oh, berarti udah besar. Bukan dari kecil ya. Jadi lulus SMP berarti ya. Lulus SMP. Ella asalnya dari mana? Dari Jayapura, Papua. Dari Papua. Dan kenapa kok sampai terdampar di Jogja itu gimana ceritanya? Sudah cerita singkat. Awalnya sih ikut beasiswa. Awalnya tuh dapetnya itu satu di Malang. Cuman pas sebagian mau berangkat, tau-taunya di Jogja. Oh, berubah gitu ya? Iya, jadi berubah aja terus kayak orang tuh kayak sedih tuh loh, kayak udah senang di Malang sama teman-teman yang lain, tau-taunya dapet di Jogja terpisah sendiri tuh loh. Jadi kan ada beberapa tuh loh, jadi wilayah-wilayah gitu kan sesuai kelompok-kelompoknya. Nah, aku sendirian di Jogja. Oh, temennya yang seangkatan di Malang? Di Malang semua. Terus udah mama cuma bilang udah terimanya itu bikin jalan Tuhan. Udah ikut terus pas pembagian terus ketemu, terus pas dapat tempat tinggal sekolah ketemunya sama Papa Cecep. Terus awal datang tuh diajarin tentang kayak, karena aku juga ya kan dulu kan sifatnya kayak suka kurang bisa berbagi, itu saya punya barang tuh nggak suka disentuh orang lain kayak gitu. Cuman diajar di rumah tuh diajar kayak harus berbagi punya kasih. Terus kayak dulu awal datang kan kita berempat, nah itu awal tuh sukanya makan tuh sembunyi-sembunyi, terus kasih pengertian sama papa sama mama kalau tuh nggak di sini tuh keluarga, terus dikasih pandangan kamu di sini tuh harus punya pandangan kalau kamu sih tuh anak, bukan kamu bukan seorang titipan tapi kamu anak di rumah ini. Nah dari situ belajar, terus akhirnya dekat sama adik-adik yang lain sampai sekarang ya. Walaupun kadang kayak mungkin kadang ada satu sisi kayak kadang sedih tuh loh, kayak nggak bisa pulang, tapi aku di sini aku punya keluarga, kayak benar ada di rumah, ada mama, ada papa, karena aku juga punya adik kandung sendiri. Nah di situ aku juga punya adik, terus punya kakak juga. Nah, seru ya. Jadi seru, ya. Kira-kira berapa lama adaptasi penyesuaian dengan kakak adik di rumah ini di Pondok Asuh Harapan?
3 bulan pertama. tiga bulan 3 sudah bulan. bisa menyatu ya kira-kira ya. 3 bulan ya Pak. Ya. Ya, 3 luar bulan biasa awal. ya. Jadi memang tidak mudah ya, karena saya pernah dengar cerita juga ada yang nggak tahan juga ya. Ada yang nggak tahan, tapi wah, Nggak tahan didikan maksudnya. ya, proses. Iya. Ya, oke. Jadi memang kalau dulu di asalnya sekeluarga berapa orang? Kita 7, aku Ella. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Iya. Jadi berarti kan lumayan terbiasa ramai juga kan di rumah ya. Jadi tidak terlalu kaget ya. Enggak terlalu. Lebih kaget Papa Mungkin- Cecep. Ya. Papa Cecep cuma berdua. Enggak sama aja sih, kayak papaku yang sama Iya, di Papua iya, sama di kayak Pak Papua. Cecep kayak Oh, gitu ya. diam-diam, tapi Iya. kalau ada yang ada salah ditegur. Terus nah kalau mama nggak usah ditanya tuh udah sama persis. Oh gitu ya. Fotokopi ya. Jadi kalau mama kayak udah itu mama kayak Ya. udah sama dari perilaku. Ya, cara- mengobati kerinduanmu pada Iya. Iya, jadi itu mempermudah proses penyesuaian ya. Iya. Oke, jadi nanti setelah pujian yang berikut Iya. kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Ya, Jujur semuanya masih di antum masih buka di line interaktifnya, silakan bisa